Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-495. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, demikianlah maka pasukan berkuda itu pun segera berangkat meninggalkan Mataram. Mereka menyusur jalan yang langsung menuju ke induk tanah perdikan Menoreh. Beberapa orang tukang perahu terkejut melihat pasukan itu. Bahkan ada yang menduga bahwa terjadi perselisihan antara Mataram dan Menoreh. Tentu tidak. Pasukan itu terlalu kecil untuk mengatasi perselisihan dengan Menoreh, berkata salah seorang tukang perahu itu. Pasukan ini hanya terdiri oleh kira-kira 30 atau 35 orang. Kawan-kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka mengerti bahwa pasukan itu memang terlalu kecil jika benar-benar terjadi perselisihan dengan Menoreh yang lebih tua dan cukup kuat itu. Dengan beberapa buah perahu, maka pasukan pengawal itu menyeberangi sungai beserta kuda-kuda mereka. Di sebelah barat Kali Progo, maka pasukan itu pun segera menyusun diri dan meneruskan perjalanan. Namun mereka terhenti ketika mereka bertemu dengan 4 orang pengawal berkuda dari tanah perdikan Menoreh. Ki Lurah Branjangan yang memimpin pasukan kecil itu pun segera menemui para pengawal dari Menoreh itu. Tetapi sebelum Ki Lurah Branjangan bertanya sesuatu, salah seorang pengawal itu berkata, "Kami sudah menerima perintah untuk menerima pasukan pengawal dari Mataram. Kami persilahkan pasukan ini lewat. Raden Sutawijaya sudah terlalu lama menunggu." "Terima kasih Kisanak," jawab Ki Lurah Branjangan. Demikianlah maka pasukan berkuda itu pun segera berpacu menuju ke induk tanah perdikan. Di sepanjang jalan, derap kaki kuda itu menghambur-hamburkan debu di atas jalan berbatu-batu. Namun demikian orang-orang Menoreh sudah banyak yang mendengar akan kedatangan pasukan pengawal dari Mataram dalam usahanya untuk menenteramkan tanah yang sedang tumbuh itu dan bekerja bersama dengan Ki Argopati. Selain usaha itu tidak merugikan Menoreh dan bahkan menguntungkan, Ki Argopati sudah dipaksa oleh hilangnya Rudito, berkata seorang pengawal tanah perdikan Menoreh kepada kawan-kawannya. Kawan-kawannya hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja, tetapi ia sependapat bahwa orang-orang bersenjata yang berkeliaran itu memang harus dipagari. Jika mereka gagal mengganggu Mataram, maka mereka akan menjadi segerombol orang-orang bersenjata yang berbuat tanpa tujuan. Dan itu akan menjadi sangat berbahaya bagi tanah perdikan Menoreh. Selama ini, gerakan gerombolan itu lebih diarahkan untuk menghancurkan Mataram. Tetapi arah itu dapat berkembang, bahkan juga dapat berkisar dari arah semula. Dalam pada itu pasukan pengawal berkuda itu pun menjadi semakin lama semakin dekat dengan induk tanah perdikan Menoreh. Dan mereka pun sadar bahwa Raden Sutawijaya
sedang menunggu dengan gelisah. Sebenarnya lah bahwa Sutowijoyo sudah menjadi sangat gelisah, bukan saja karena matahari sudah sampai ke puncak langit, tetapi ia juga menjadi cemas bahwa orang-orangnya yang kembali ke Mataram itu tidak akan pernah mencapai tujuannya. Karena itu, maka dalam kegelisahannya itu, ia berkata kepada Agung Sedayu dan Swandaru, "Jika perlu, aku akan menjemput pasukan itu ke Mataram. Aku akan pergi dari Mataram langsung ke tempat itu, ke tempat yang sudah kita janjikan dengan Ki Gede Menoreh. Aku harus bertindak lebih cepat daripada menunggu saja." "Tetapi bagaimana jika kita berselisih jalan?" Sutowijoyo menarik nafas. Memang kemungkinan itu dapat saja terjadi. Dengan demikian maka waktunya akan menjadi semakin panjang. Tetapi jika ia menunggu saja dan pasukan itu tidak kunjung datang, maka ia pun akan banyak sekali kehilangan waktu. Namun demikian menurut perhitungan Kiai Gringsing, pasukan pengawal yang dipimpin oleh Ki Argopati sendiri cukup kuat untuk mempertahankan diri apabila mereka bertemu dengan pasukan lawan di perjalanan. Tetapi untuk menembus masuk ke daerah yang kurang dikenal itu, mereka pasti memerlukan pasukan Mataram yang kuat sekali, karena daerah itu hampir masih belum dikenal sama sekali. Tetapi ternyata bahwa Raden Sutowijoyo tidak usah menjadi semakin gelisah, karena sejenak kemudian dua orang pengawal tanah perdikan Menoreh melaporkan bahwa mereka sudah melihat pasukan Mataram datang. "Bagus," desis Raden Sutowijoyo. "Kita akan segera berangkat." "Biarlah mereka beristirahat dahulu," berkata Kiai Gringsing. "Mereka baru saja menempuh perjalanan yang jauh." "Mereka berkuda," sahut pengawal tanah perdikan Menoreh yang melihat kehadiran para pengawal dari Mataram itu. "Tetapi mereka tentu lelah dan haus. Biarlah mereka beristirahat sebentar untuk makan dan minum. Kita akan segera menyusul pasukan pengawal tanah perdikan ini." Demikianlah, maka pasukan pengawal tanah perdikan itu pun kemudian menyongsong pasukan berkuda yang baru datang. Mereka dibawa langsung ke rumah Ki Gede Menoreh yang ditunggui oleh beberapa orang kepercayaan Ki Gede, karena Ki Gede sendiri justru sudah berangkat mendahului. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Gringsing, maka mereka masih sempat untuk minum seteguk air dan makan sepotong makanan. Kemudian mereka sudah harus berkemas lagi. Sesudah kuda-kuda itu beristirahat sejenak, minum dan makan pula, kita akan berangkat, berkata Sutowijoyo. "Kita harus menyusul pasukan Ki Argopati yang sudah lebih dahulu berangkat, secepat mungkin." Ki Lurah Branjangan mengangguk-anggukkan kepalanya. Dipandanginya Kiai Gringsing sambil tersenyum. Katanya kemudian, "Baiklah Raden, kita akan berangkat. Apakah Kiai Gringsing itu juga akan ikut serta?" "Iya, Kiai Gringsing dan kedua muridnya, bahkan dengan Ki Demang Sangkal Putung pula." Ki Lurah Branjangan masih saja mengangguk-angguk. Katanya pula, "Setiap kali Kiai Gringsing tentu ada di antara kami. Wonokerti pernah bercerita tentang Kiai, dan di Jati Anom aku menyaksikan sendiri. Kemudian laporan dari para petugas tentang orang yang menyebut dirinya Panembahan tanpa nama. Dan sekarang Kiai berada di antara kami pula. Dan yang telah mendahului kita adalah Ki Gede Menoreh, putrinya Pandanwangi.
ayah dari anak yang hilang itu, dan Ki Sumangkar. Oh, desis Ki Lurah Branjangan. Jadi Ki Sumangkar pergi juga? Iya. Sebenarnya kita sudah cukup lengkap. Mudah-mudahan Daksina tidak menyimpan sederetan nama orang-orang yang memiliki kemampuan seperti pemimpin-pemimpin di golongan mereka yang pernah dikalahkan oleh Kiai Gringsing. Mudah-mudahan, berkata Raden Sutungjoyo. Meskipun seandainya demikian, kita akan berusaha melakukan tugas kita sebaik-baiknya. Dalam pada itu, maka beberapa orang yang memberikan makan dan air kepada kuda-kuda itu pun telah selesai pula. Sejenak mereka masih menunggu. Kemudian Raden Sutawijaya itu pun berkata, "Aku kira kita tidak akan dapat berbuat banyak hari ini. Jika kita sampai di tempat tujuan, maka hari tentu sudah gelap. Apalagi kita masih mencari hubungan dan beberapa keterangan tentang daerah yang masih belum kita kenal itu. Seakan-akan kita akan meloncat ke dalam gelap," berkata Ki Lurah Branjangan. Tepat, dan kita tidak tahu apakah yang ada di balik kegelapan itu. Kengerian atau kegelapan yang pekat tanpa batas. Atau kita akan mendapatkan apa yang kita cari. Ada 1000 kemungkinan, tetapi kita harus menempuhnya. Demikianlah, maka setelah semuanya siap, maka Raden Sutawijaya pun minta diri kepada orang-orang yang diserahi pimpinan atas tanah perdikan Menoreh selama Ki Arkopati tidak ada di tempat itu. Demikian juga Kiai Gringsing dan murid-muridnya, serta Ki Demang Sangkalputung. Kiai Gringsing masih sempat memperingatkan pesan-pesan yang diberikan oleh Ki Arkopati. Pasukan pengawal cadangan harus selalu siap, lebih-lebih pasukan berkuda yang meskipun jumlahnya tidak banyak, namun akan dapat membantu dengan cepat. Sedangkan apabila ada kesulitan, sebaiknya segera mencari hubungan dengan Ki Arkopati di tempat-tempat yang sudah ditentukan atau tanda-tanda yang diketemukan. Meskipun mereka sadar bahwa hari itu mereka tidak akan dapat segera bertindak langsung, namun mereka pun berangkat juga karena mereka mengerti bahwa Ki Gede Menoreh dan Ayah Rudito tentu sudah menunggu, apalagi apabila mereka sudah diketahui oleh beberapa orang pengawas yang dipasang oleh Daksina. Karena Daksina pun pasti mempunyai perhitungan bahwa akan datang beberapa orang yang akan mencarinya, dan pasukan yang akan datang itu tentu lebih kuat dari pasukan Sutawijaya. Sutawijaya yang ada di paling depan dari pasukan pengawalnya sekali-sekali memandang langit yang menjadi kemerah-merahan. Awan yang putih keabu-abuan bergumpal di ujung cakrawala. Hampir tidak ada seorang pun yang saling berbicara di dalam iring-iringan itu. Seakan-akan semuanya sedang dicekam oleh angan-angan tentang apakah kira-kira yang akan mereka jumpai di perjalanan. Kiai Gringsing pun agaknya segan untuk mulai berbicara. Ia duduk sambil menunduk di atas punggung kudanya. Sedang Agung Sedayu dan Swandaru hanya kadang-kadang saling berpandangan. Berbeda dengan mereka, maka agaknya di dalam kegelisahannya, Ki Demang sempat memperhatikan air yang mengalir di parit-parit yang membujur lurus membelah tanah persawahan. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia berkata di dalam hatinya, "Menoreh memang maju di bidang pertanian. Parit-parit mengalir deras dan tersalur ke segenap bagian bulak yang luas itu. Tidak terlalu banyak pematang yang silang menyilang.
dan cara bertanam padi yang cermat. Tetapi Ki Demang tidak dapat memperhatikan sawah itu terlampau lama. Setiap kali dadanya berdesir jika teringat olehnya bahwa perjalanan itu akan menuju ke tempat yang tidak menentu untuk menyelamatkan Rudito. Ada 1000 kemungkinan dapat terjadi, katanya di dalam hati. Dan ada 1000 kemungkinan pula yang dapat terjadi atas Wandaru dan Pandanwangi. Tetapi Ki Demang berusaha untuk menyembunyikan kesan itu, sehingga karena itu ia pun duduk saja sambil berdiam diri di atas kudanya. Iring-iringan itu pun kemudian semakin lama menjadi semakin dekat, tetapi langit pun menjadi semakin suram. Kita akan bermalam di tempat yang sudah ditentukan. Kemudian kita mencari hubungan dengan pasukan Ki Argopati, berkata Sutowijoyo. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menyahut sepatah kata pun. Dalam pada itu pasukan Ki Argopati yang mendahului pasukan dari Mataram itu pun menjadi semakin dekat dari sebuah tempat terbuka yang menjadi arena pertempuran antara Raden Sutowijoyo dengan Daksino. Kita sudah hampir sampai, berkata Pandanwangi. Sampai di mana? Arena pertempuran itu. Di pinggir arena itulah Rudito semula bersembunyi, tetapi ia tidak dapat aku ketemukan kembali. Ki Argopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak kemudian mereka melihat sebuah tempat yang terbuka yang dikatakan oleh Pandanwangi, daerah yang menjadi ajang perkelahian antara pasukan pengawal Mataram dan Menoreh melawan Daksino dan anak buahnya. Kita berhenti di pinggir daerah terbuka itu, desis Ki Argopati. Iya, kita sudah berjanji bertemu di tempat Rudito hilang. Di tempat Rudito hilang? Atau di ujung pegunungan itu? Pandanwangi memandang pegunungan di hadapannya. Masih beberapa ratus patok lagi. Kita berhenti di tempat Rudito itu hilang. Kita sempat berbicara untuk menentukan sikap. Sementara kita dapat melihat tempat itu, barangkali kita menemukan sesuatu. Pandanwangi mengangguk-anggukkan kepalanya. Dilejutnya kudanya sehingga ia berada di paling depan. Sejenak ia berpaling memandang hutan liar di sebelah jalan yang dilaluinya. Hutan tempat mereka berburu seekor ular raksasa. Tetapi kini mereka tidak memasuki hutan liar itu, tetapi menyelusur di sebelahnya dan langsung pergi ke tempat pertempuran itu terjadi. Beberapa saat kemudian, mereka pun segera sampai di tempat yang mereka tentukan sebagai titik pertama pertemuan dengan pasukan pengawal Mataram. Ketika Pandanwangi meloncat dari punggung kudanya disusul oleh Prastowo, maka yang lain pun segera turun pula. Mereka mengikat kuda masing-masing pada pohon-pohon perdu di sekitarnya. Jangan di tempat Rudito itu terakhir kali kau lihat, berkata Ki Argopati. Pandanwangi mengangguk-anggukkan kepalanya, maka dibawanya kudanya agak menjauh. Agaknya ayahnya masih akan mencoba menemukan jejak yang barangkali dapat dipergunakannya untuk menjadi petunjuk. Sejenak kemudian Ki Argopati, Ki Sumangkar dan ayah Rudito itu pun segera menyelidiki tempat Rudito yang terakhir kali diketahui oleh Pandanwangi. Tetapi seperti Pandanwangi dan anak-anak muda sebelumnya, mereka tidak menemukan jejak apapun juga selain dugaan yang sama.
bahwa Rudito sempat meronta dan tangannya menggapai dedaunan di sekitarnya. Setelah itu, maka ia pun tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Kita hanya dapat mengetahui beberapa langkah dari jejak ini, berkata Ki Argopati. Iya, kita hanya mengetahui arah, dan kita pun mengetahui bahwa yang membawa Rudito adalah orang yang memiliki kemampuan yang tinggi. Ki Argopati mengangguk-angguk. Dipandanginya saja tempat itu, seakan-akan ia masih mencoba mencarinya. Dalam pada itu ayah Rudito pun segera maju ke depan. Dengan suara gemetar ia berkata, Ki Gede, biarlah aku mencoba mengetahui kemanakah Rudito itu dibawa. Kita memang mengetahui arahnya, tetapi hanya beberapa langkah. Dan mudah-mudahan aku menemukan arah yang sebenarnya. Ki Argopati mengerutkan keningnya, namun kemudian dibiarkannya ayah anak yang hilang itu memusatkan inderanya. Sejenak orang-orang yang ada di sekitar ayah Rudito itu pun terdiam, seakan-akan mereka ikut terhempas ke dalam suatu suasana yang asing. Mereka melihat ayah Rudito itu berdiri tegak sambil menyilangkan tangannya di dadanya. Kepalanya tertunduk, sedang matanya menjadi redup setengah terpejam. Ki Argopati dan Ki Sumangkar yang memiliki pengalaman lahir dan batin yang luas itu merasakan getar di dalam diri masing-masing. Sehingga dengan demikian mereka mengerti sepenuhnya bahwa ayah Rudito itu sedang mencari hubungan dengan anaknya dengan caranya. Tetapi menilik keadaan Rudito, maka sentuhan dengan getaran ayahnya itu tentu agak sulit. Anak itu terlampau ringan untuk ditemukan oleh getar indera karena justru keadaannya, dan itulah anehnya kehidupan. Seorang anak tidak selalu berhasil dibentuk seperti kehendak orang tuanya karena berbagai sebab. Justru bagi Rudito adalah sebab yang ada di dalam keluarganya sendiri. Ibunya hampir tidak pernah mau mengerti bahwa Rudito pun memerlukan perjuangan bagi hari depannya. Ia tidak akan dapat selalu bersandar kepada kedua orang tuanya. Tetapi ayahnya masih tetap berusaha. Dengan memusatkan segenap tenaga lahir dan batinnya, ia berusaha untuk mendapat sedikit petunjuk tentang anaknya yang hilang itu. Meskipun pangkal bertolaknya pun terlampau kecil, sekedar arah dan kemungkinan saat-saat Rudito hilang. Ki Argopati dan Ki Sumangkar pun menjadi semakin tegang. Apalagi Pandanwangi, Prastowo dan para pengiringnya ketika mereka melihat wajah ayah Rudito itu menjadi merah padam. Tetapi ia masih tetap berdiri tegak sambil menyilangkan tangan di dadanya, serta kepalanya masih saja tertunduk dan matanya redup setengah terpejam. Orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi semakin berdebar-debar ketika mereka melihat tubuh itu menjadi gemetar. Sesaat wajahnya menjadi seakan-akan kelam, pekat dan mata itu benar-benar telah terpejam. Ayah Rudito sudah sampai pada puncak pencapaian dengan ilmunya, seakan-akan tubuhnya itu telah dihisap oleh suasana yang tidak dapat diraba dari luar kediriannya. Dan itulah yang terjadi padanya. Ayah Rudito seakan-akan telah terpisah dari wadaknya dan mencapai suatu keadaan tanpa bentuk, selain isyarat-isyarat yang lembut yang hanya dapat dikenal oleh ilmu yang khusus. Namun itulah sebenarnya hakikat dari ilmunya,
pengenalan pada isyarat-isyarat yang dapat disentuh dengan perasaannya yang sebenarnya ada pada diri setiap orang. Namun kebanyakan orang tidak menyediakan diri sampai ke pusat penangkapan inderanya, serta tidak mempelajari bentuk, jenis, dan makna isyarat-isyarat itu. Sejenak kemudian setiap gerak di dalam tubuh ayah Rudito itu pun berhenti selain urat-urat yang tiada terkuasai oleh kehendak. Nafasnya pun seolah-olah terputus dan matanya seakan-akan terpejam semakin rapat. Namun dalam pada itu, Ki Argo Pati dan Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Mereka mengerti bahwa ayah Rudito itu sudah selesai dengan usahanya. Dan sebenarnya lah bahwa sejenak kemudian ayah Rudito itu membuka matanya. Wajahnya sudah menjadi seperti biasa, meskipun masih tampak keletihan membayang di sorot mata itu. Ayah Rudito itu pun menarik nafas dalam-dalam, tidak hanya sekali, tetapi 3 kali. Ki Gede Menoreh pun kemudian mendekatinya sambil bertanya, "Apakah kau menemukan isyarat?" Laki-laki itu mengangguk lemah. Katanya, "Isyarat itu lemah sekali, Ki Gede. Tetapi aku mengharap bahwa Rudito masih selamat. Rasanya aku memang dapat menyentuhnya." "Apakah kau dapat mengatakan bagaimana dengan arah yang kita tempuh dan keadaan Rudito sekarang?" "Samar-samar aku dapat menemukan arah itu. Dan kita sudah berjalan di jalan yang benar. Aku akan mencoba merabanya lagi setelah kita ada di ujung pegunungan itu. Rasa-rasanya ia ada di sana." Ayah Rudito itu berhenti sejenak, lalu katanya, "Tetapi aku pun menemukan sesuatu yang mendebarkan jantung." "Apakah itu?" "Isyarat seperti yang pernah aku sentuh beberapa tahun yang lalu, bahkan di sekitar 10 tahun yang lalu, saat Rudito masih anak-anak." "Apakah isyarat itu?" "Sentuhan pertama, saat aku mendengar nama Panembahan Agung. Aku tergetar oleh nama yang pernah aku dengar, yaitu Panembahan yang menamakan dirinya Panjer Bumi. Kini tiba-tiba terasa bahwa sentuhan itu seakan-akan memperkuat dugaan kita, bahwa di belakang semua persoalan yang tumbuh di Mataram ini, berdiri Panembahan yang menyebut dirinya Panjer Bumi itu, meskipun ia dapat menyebut dirinya dengan 1000 nama. Bagaimana kau sampai pada dugaan itu?" "Getaran dan isyarat yang tersentuh selagi aku mencari Rudito. Bahkan aku menduga bahwa yang membawa Rudito itu adalah Panembahan Panjer Bumi atau orang-orangnya yang terpercaya. Namun agaknya Panembahan Panjer Bumi tidak mengetahui bahwa Rudito itu adalah anakku. Jika ia mengetahui, maka ia akan memagarinya, sehingga aku sama sekali tidak akan dapat menyentuhnya. Dengan demikian, aku akan kehilangan segala arah untuk menemukannya dengan ilmuku. Tetapi ternyata bahwa Tuhan masih berkenan memberikan sedikit petunjuk di manakah anak itu berada." Ki Argo Pati menarik nafas dalam-dalam ketika ia berpaling kepada Ki Sumangkar. Dilihatnya orang tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kita akan selalu berdoa," berkata Ki Sumangkar. "Mudah-mudahan kita berhasil menemukannya." "Mudah-mudahan," berkata ayah Rudito. "Namun jika rabaanku benar, dan orang itu benar-benar Panembahan yang pernah menyebut dirinya bernama Panjer Bumi, kita memang harus berhati-hati. Ia mempelajari semacam ilmu dari daerah asing, sehingga ia memiliki kemampuan menciptakan barang-barang semu yang dapat membingungkan bagi mereka yang menjumpainya."
Orang-orang yang mendengar keterangan ayah Rudito itu mengerutkan keningnya. Bahkan Pandan Wangi pun bertanya, Apakah maksud dengan barang-barang semu itu? benda-benda yang sebenarnya tidak ada, tetapi ada pada mata kita. Ia mempengaruhi langsung pusat saraf kita di seberang indera penglihatan kita dengan ilmunya. Sehingga kadang-kadang indera penglihatan kita terganggu karenanya di dalam tangkapan pusat kedirian kita yang wadak. Prastowo pun mendesak maju sambil bertanya, jadi kita seakan-akan dapat melihat sesuatu bentuk yang sebenarnya tidak ada. Iya. Dan bagaimana dengan indera pendengar dan peraba? Semuanya dapat terpengaruh, seperti juga indera penglihatan kita. Getaran ilmunya akan langsung mempengaruhi kita di seberang rangsang pada indera kita. Sehingga seakan-akan kita dapat melihat, mendengar dan meraba, bahkan mencium bau dari benda-benda yang sebenarnya tidak ada. Tetapi tentu hal itu karena pengenalan kita. Seandainya yang terbentuk itu benda semu, yang di dalam bentuknya yang benar kita belum pernah melihatnya, dan belum pernah mengenal dan mendengar tentang benda itu, maka yang langsung dapat dipengaruhi adalah sekedar indera penglihatan menurut rekaan khoyali kita sendiri, yang barangkali tidak sama bagi setiap orang. Kemudian barulah berkembang pada indera kita yang lain, yang seperti juga indera penglihatan. Maka tangkapan pusat saraf dan kedirian kita akan berbeda. Prastowo mengerutkan keningnya. Ia masih belum dapat menangkap seutuhnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.